Teman-teman yang udah bergabung mungkin boleh ini ya, eh, di nama Zoom-nya diganti dengan nama dan asal lembaganya ya, biar kita sama-sama tahu nih, oh dari lembaga ini gitu ya. Silakan bisa di-rename nama Zoom-nya dengan nama dan asal lembaga. Ya, Waalaikumsalam Bapak Ahmad Zaki. Kalau Al-Azhar Peduli itu di mana ya Pak? Ada di kota mana ya? Oh, di Jakarta. Masya Allah. Terus ada ini juga Bapak Zainal Abidin dari MAI. MAI itu lembaga apa ya Pak ya? Mandiri Amal Insani. Oh, Mandiri Amal Insani. Ya. Kita bisa mulai jam berapa nih, Teh Fatin? Hmm, Boleh mungkin untuk teman-teman yang belum on cam dan bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya. Supaya lebih enak ngobrol sama nanti narasumbernya dan supaya kita saling kenal. Nah, untuk memulai acara mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya. Boleh sambil dilanjutkan perkenalannya. Ini ada Mbak Fuji juga ya dari IM Jambi. Selamat bergabung Mbak Fuji. Coba saya mau sapa yang udah on cam. Ada siapa lagi nih yang on cam ya? Boleh teman-teman, silakan di rename nama Zoom-nya dengan nama dan asal lembaganya ya, biar kita bisa kenalan, bisa saling silaturahim. Kalau yang sesi pertama, yang episode pertama tuh yang sama Mbak Hafiza, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, Masya Allah. Kayaknya ini udah se-Indonesia mungkin ya Teh ya, kalau di absen satu-satu. Dari Ashifa Peduli juga ya. Ada Kang Isan, ada Teh Alifah, ada Bapak Kustendi dari Les Musa Adatul Umah ya. Itu ada di kota mana ya, Pak? Saya ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kota Bandung, Mbak. Oh, dari Bandung, Masya Allah. Iya, Ya, selamat bergabung, Pak. iya, Mbak. Terus ada dari siapa ini? Tadi ada Yasa Malang. Selamat bergabung dari Yasa Malang. Yasa itu singkatan dari apa ya? Terus ada Mbak Ita juga dari Yakesma. Oke,
Teh Fatin, kalau pematerinya udah join Zoom belum ya? Belum teh, itu izin sholat Isya dulu. Oh, oke. Ya, teman ini izin mau spill-spill sedikit ya tentang tema materi hari ini. Jadi tema materi hari ini tuh tentang lebih ke SDM gitu ya, tentang lebih ke HC ya, Human Capital gitu. Tentang gimana kita mengoptimalkan potensi SDM supaya bisa meraih amal terbaik di bulan Ramadan gitu ya. Kan kita nih di lembaga filantropi itu bulan Ramadan tuh lagi sibuk-sibuknya gitu ya, lagi hektik-hektiknya, udah mah sibuk banget, terus banyak kegiatan gitu, ditambah lagi Zoom gitu. Nah, gimana nih supaya kita bisa mengoptimalkan SDM kita, bisa memanage SDM kita sebaik mungkin, supaya program-program kita di Ramadan gitu, amal-amal di Ramadan itu bisa jadi amal baik gitu. Nah, insya Allah nanti ada Pak Bambang dari Human Initiative ya, yang akan sharing ilmunya kepada kita semua. Seperti itu. Mungkin boleh diajak teman-teman satu lembaganya, teman-teman satu kantornya buat join di Zoom kali ini gitu ya. Soalnya eh, apa sayang banget nih kalau ilmunya dilewatin kayak gitu. Buat bekalnya nanti untuk menghadapi bulan Ramadan. Kayak gitu ya. Silahkan boleh di-share info webinarnya, link Zoom-nya ke teman-teman satu kantornya ya. Oh ya, terus eh, hari Rabu ya, Teh Fatin ya. Hari Tuh, Rabu kita tanggal ada, 29. oh iya, tanggal 29 nanti kita juga ada eh, webinar sosial akademi yang ketiga. Itu masih tentang, temanya masih tentang Ramadan fundraising ya. Jadi jangan lewat gitu. Nah itu temanya tentang kunci sukses fundraising digital. Jadi teman-teman yang dari divisi fundraising digital gitu dan ketinggalan untuk ikut sosial akademi episode ketiga tanggal 2 Januari nanti. Kayak gitu. Nah, udah mulai banyak yang bergabung. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom, silakan bisa di-name eh, nama Zoom-nya dengan nama eh, underscore atau strip itu tanda strip asal lembaga biar kita tahu ada lembaga apa aja nih yang sudah bergabung sosial demi kayak gitu ya. Silakan bisa mulai merename Zoom-nya, lalu bisa pakai ya, bisa pakai background sosial akademi dan dimohon selama acara berlangsung mohon mikrofonnya di mute dulu gitu ya. Eh, bisa on cam ya Bapak Ibu supaya kita menjaga adab kita gitu ya ke pemateri kita gitu. Nanti kalau pada on cam nanti apa takutnya apa ya ini tuh saya tuh ngomong sama siapa ya gitu. Kayak gitu boleh nanti ketika pemateri sudah masuk bisa on cam dan mohon di mute mikrofonnya selama acara berlangsung ya. Jika ada yang mau apa bertanya atau mau menanggapi gitu ya, silakan bisa di kolom komentar nanti ya. Kayak gitu. Untuk sesi tanya jawab juga nanti bisa eh, raise hand atau bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu. Apa udah bisa kita mulai, Teh Fatin? Tapi sepertinya belum join ya. Ya, kayaknya belum join ya, Pak Bambang ya.
Atau kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Boleh lanjut di sapa dulu mungkin ya. Bagi teman-teman yang Sapa dulu ya. ganti username terutama. Oh iya, ya silakan bisa diubah username-nya ya teman-teman. Oke, saya mau sapa ada Ibu Ita. Betul ya Ibu ya? Ibu Ita dari Yakesma. Selamat Betul, bergabung Ibu Ita. betul. Termohon. Terus Ibu ada Zoom. ya kita belajar bareng di sini ya Bu di sosial akademi. Terus ada Bapak Ahmadi dari Yayasan Kesehatan Kanker. Masya Allah Bapak Ahmadi hadir lagi ya di episode 1 kemarin sama Mbak Hafiza. Pak Ahmadi hadir, sekarang hadir lagi ya Pak. Semangat Pak. Ya. Ada Abah Warno dari DKM Ar-Rahmah. Selamat bergabung Abah Warno. Ini di mana ya Mbah? Abah lokasi DKM Ar-Rahmahnya? Kalijati, Oh, Tuban. Kalijati. Masya Allah dari Maremang, Subang ya. Maremang. Narema. Ya, selamat bergabung Abah. Terus ada Ibu Atin Nurhayatin. Selamat bergabung Ibu dari lembaga mana Ibu? Dari Cupu Nagara, MTS Nurul Hikmah. Oh, Masya Allah. Iya, Negara. Cupu Nagara. Iya, makasih. Oke, selamat bergabung. Ada Ibu Lisna Karlina dari Yayasan Salsabila. Selamat bergabung Ibu Lisna. Selamat bergabung. Iya, ikut bergabung. Sudah. Iya. Terima kasih. Ada Teh Eli. Teh Eli dari lembaga apa Teh Eli? Selamat bergabung Teh Eli. Terus, oh dari Badan Wakaf Ashifa. Masya Allah. Terus ada siapa lagi ya? Boleh ya, teman-teman, sambil menunggu pemateri kita join di Zoom, boleh teman-teman ajak teman-teman satu kantornya, satu lembaganya, silakan di-share link Zoom-nya ke teman-teman satu lembaganya, biar kita bisa sama-sama belajar bareng gitu ya di sini pada malam hari ini. Soalnya tema kita malam ini menarik gitu ya, ngebahas tentang eh, SDM gitu, biar kita nanti bisa menghadapi bulan Ramadan tuh nggak chaos, nggak apa ya, nggak cuma capek doang gitu, tapi mudah-mudahan nanti ketika kita menghadapi bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa terbaik dan kita bisa mengoptimalkan potensi SDM kita di lembaga kita. Seperti itu. Silakan bisa diajakin tim-tim HRD-nya, tim HC-nya, tim manajemennya, teman-teman satu divisinya. Sudah join sepertinya Teh. Ah, udah join ya. Pak Bambangnya udah join. Selamat malam, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Selamat bergabung, Pak, di Social Talks. Bergabung di Sosial Akademi. Masya Allah, maaf. Baik, baik. Iya. Oke, kita mau langsung mulai aja, Pak. Ayo kita mulai aja ya. Mohon maaf ini Oke. karena isanya tanggung.
Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya, insya Allah masih pada semangat ya teman-teman semua. Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah senang sekali saya Rika bisa memandu lagi, bisa belajar bareng teman-teman lagi di Sosial Academy di episode kedua. Nah, Alhamdulillah kita di sini sudah bersama Pak Bambang. Ini saya enaknya manggilnya Pak Bambang atau Pak Bams nih Pak? Iya, lazimnya orang-orangnya manggilnya Mas Bams ya. Tapi boleh Pak Oh, Bams. Pak Bam, oke. Izin manggilnya Pak Bam siapa ya, biar lebih cair gitu ya. Silakan, silakan, Mbak. Ya, Alhamdulillah kita hari ini pada kesempatan ini bisa belajar bareng sama Pak Bams tentang seputar SDM gitu ya Pak ya. Bagaimana mengoptimalkan potensi SDM untuk amal terbaik di bulan Ramadan gitu. Nah, sebelumnya izinkan saya menyampaikan peraturan dulu ya selama webinar ini berlangsung. Dimohon Bapak Ibu untuk mute mikrofonnya dan bisa on cam ya, supaya kita bisa apa sih menghargai adab kita terhadap pembicara, terhadap ilmu kayak gitu ya. Silakan bagi yang memungkinkan untuk on cam bisa on cam. Lalu untuk menyampaikan tanggapan atau bertanya bisa langsung di kolom chat ya, seperti itu. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nih pemateri luar biasa kita pada malam hari ini. Mau saya spill sedikit ya Pak ya CV-nya? Silakan, silakan. Oke. Izin ya Pak. Jadi Pak Bams ini nama lengkapnya Pak Bambang Suherman. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputy President of Human Initiative. Betul ya Pak ya? Presiden HI. Deputi Presiden Lalu HI ya. Deputi Presiden HI. Oke, terus beliau juga pernah menjabat sebagai program director di Dompet Duafa, lalu pernah menjabat juga sebagai Director of Communication and Strategic di Dompet Duafa juga. Oh, jadi sempat lama di Dompet Duafa ya, Pak ya? Saya 19 tahun di DD. Oh, Masya Allah. Ini udah ini banget, udah banyak ilmunya banget. Masya Allah, udah ini ya, suhu filantropi. Lalu beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia ya, Pak ya? Kalau asli dari mana, Pak? Nah, kelahiran di Makassar ya. Oh, Makassar. Oke, oke. Ya, seperti itu mungkin ya, teman-teman perkenalan singkatnya mengenai Pak Bams. Eh, Mungkin tanpa menunggu lama lagi gitu ya, kita langsung aja ke pemaparan materi oleh Pak Bams. Jadi silakan teman-teman bisa menyiapkan catatannya, terus bisa menyiapkan mungkin bisa sambil ngopi biar bisa menyimak dengan lebih baik. Kepada Pak Bambang, saya persilakan uh, untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa ngumpul bareng ini untuk membahas satu isu strategis ya tentang SDM di bulan Ramadan, terutama mungkin diarahkan ke optimalisasi peran ya. Dan insya Allah di malam ini coba kita bedah cukup detail tentang bagaimana seharusnya mengelola SDM baik secara personal maupun dalam kelembagaan dan bagaimana sebenarnya seharusnya para lembaga mengelola SDM-SDM-nya. Coba kita rangkumkan dalam satu materi pemaparan di malam hari ini.
Sebelum lebih jauh ke materi ini, Mbak Rika boleh saya tahu nggak peserta kita ini dari mana saja ya? Peserta kita dari berbagai lembaga filantropi, Pak. Ada dari Al-Azhar Peduli, terus ada dari Asipa Peduli, dari Badan Wakaf juga ada. Terus tadi ada Oke, dari DKM. berarti ini dibuka untuk terbuka untuk umum berarti ya, berbasis Iya, registrasi ya, atau enggak? iya. Sebenarnya kalau apa pesertanya lebih banyak orang-orang filantropi sih, Pak, tapi ada beberapa yang umum gitu, Oke, kayak gitu. baik baik. Eh, Baik, sebelum kita lebih jauh, silakan materinya bisa ditayangkan. Ya, bisa, Pak. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bahas pembahasan tematik kita malam ini ya. Saya karena Ramadannya sebentar lagi, jadi ini kurang lebih 1,5 bulan ya. Maka pendekatan pembahasan kita malam ini lebih ke aspek pragmatis, taktis di lapangan, walaupun nanti dalam proses pembahasan kontennya, insya Allah kita akan coba eksplorasi ke hal-hal yang strategis juga ya. Jadi teman-teman sekalian, optimalisasi peran SDM di bulan Ramadan bagi lembaga maupun personal di kita masing-masing ini akan menjadi isu yang sangat strategis ya pada saat penyelenggaraan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa Ramadan adalah momentum penting bagi lembaga filantropi, terutama lembaga zakat. Karena secara kolektif, atmosfer Ramadan itu dibangun oleh publik ya dengan sedemikian kuat untuk mengkondisikan setiap orang untuk terlibat dalam kebaikan. Televisi, radio, ya, hari ini podcaster dan seterusnya, itu semuanya begitu masuk bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, itu membangun milenium positif, ya, atmosfer positif untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam bulan tersebut adalah orang-orang yang siap berkompetisi dalam kebaikan. Nah, maka lembaga yang unggul atau lembaga yang memenangkan kompetisi Ramadan itu adalah lembaga yang bisa secara optimal memanfaatkan peluang tersedianya situasi produktif dari Ramadan. Ya, jadi kalau kita perhatikan nanti ada lembaga yang biasa saja, melalui Ramadan juga biasa saja, ada lembaga yang berusaha berjuang agar mengoptimalkan Ramadan, dan ada lembaga yang sangat efektif menggunakan momentum Ramadan. Nah, itu perbedaannya apa? Nah, biasanya perbedaannya lebih disebabkan karena optimalisasi peran SDM di masing-masing lembaga. Jadi akan kita lihat bahwa lembaga yang unggul mengelola Ramadan itu berarti adalah sebuah lembaga yang secara strategis sampai ke tataran pragmatis mampu mengoptimalkan peran setiap SDM-nya sehingga SDM tersebut menjadi instrumen penting yang menggerakkan lembaga tersebut memanfaatkan peluang yang tersedia di bulan Ramadan. Nah, ini dia poin pentingnya. Makanya kemudian kenapa penting bagi kita hari ini memahami bagaimana caranya atau seharusnya lembaga menyediakan ruang bagi SDM-SDM yang mereka miliki agar Ramadan menjadi momentum yang bisa dioptimalkan. Secara personal, kita juga perlu memberikan bekalan, terutama kepada tim di lapangan, baik yang berasal dari lembaga kita maupun kolaborator ya, dari lembaga lain, atau bahkan volunteer yang sebenarnya dia datang dengan kedekatan value dan ruh perjuangan kepada lembaga kita, itu kemudian ketika kita bisa mengoptimalkan peran-peran mereka, maka kita punya peluang untuk memenangkan kompetisi di bulan Ramadan. Jadi harus dipahami dengan baik tentang skema ini ya teman-teman sekalian. Dan apa istilahnya, optimalisasi SDM di bulan Ramadan itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, ini yang nanti akan kita detailkan agar jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap SDM yang ada. Saya pakai pendekatan kelembagaan untuk isu SDM ini, teman-teman sekalian, supaya memudahkan bagi kita untuk melihat bagaimana cara kita memanagenya. Nah, ini pengantarnya ya. Jadi sambil kita juga terus berdoa ya, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk sampai di bulan Ramadan. Ini doa mahsyur di bulan Rajab dan Sya'ban ya.
agar Allah memberikan kita kesempatan untuk sampai di Ramadan. Adanya Rajab dan Sya'ban dalam perspektif ibadah itu juga adalah bulan persiapan untuk memastikan bahwa pada saat memasuki Ramadan, optimalisasi peran ibadah kita itu signifikan. Nah, sebenarnya kalau diterjemahkan dalam skema manajemen pengelolaan SDM di lembaga-lembaga zakat filantropi, maka Rajab dan Sya'ban juga adalah momentum persiapan bagi lembaga untuk mengelola SDM-nya agar ibadah di bulan Ramadan, ya, optimalisasi peran lembaga dan SDM-nya di bulan Ramadan dalam rangka mensyiarkan momentum Ramadan, kebaikan, zakat, dan seterusnya, termasuk juga di dalamnya adalah tanda kutip fundraising gitu ya. Itu juga adalah bagian dari ibadah teman-teman sekalian, karena mengajak orang lain untuk menegakkan syariat zakat dalam kehidupannya. Maka optimal di bulan Ramadan ditentukan bagaimana strategi kita di Rajab dan Sya'ban. Itu juga bagian. Maka menerjemahkan hadis Rasulullah tentang Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini adalah satu paket dengan cara kita mengelola manajemen persiapan kita di bulan Ramadan, terutama dalam mengelola SDM. Nah, itu sebagai pengantar, teman-teman sekalian, kita langsung ke slide, silakan. Slide pertama, teman-teman sekalian. Nah, ini ada 7 kegiatan optimalisasi SDM Ramadan yang harus kita lakukan. Maksud saya ini, saya coba untuk membuatkan frame besar, agar apa yang nanti kita jalankan, teman-teman sekalian, itu tidak ada satu bagian yang hilang atau kosong ya. Jadi kita cukup mendapatkan perspektif yang luas dan lengkap tentang bagaimana cara kita mengelola Ramadan, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi SDM. Yang pertama tentu saja adalah membutuhkan perencanaan Ramadan. Nah, perencanaan Ramadan ini fokus pada bagaimana mengoptimalisasi SDM-SDM yang kita miliki. Jadi bagaimana caranya agar SDM yang ada itu betul-betul bisa menjalankan desain-desain yang kita kembangkan. Ada banyak lembaga yang menyusun program-program Ramadannya, tapi tidak berbasis pada kompetensi atau hasil appraisal kualitas SDM lembaga tersebut. Akhirnya desain program itu cukup bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, ini butuh perencanaan, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah perlu ada pembekalan yang signifikan. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap SDM kita ini siap, baik kompetensi yang bersifat hard skill gitu, maupun kompetensi-kompetensi baku yang bersifat soft skill yang mendukung proses-proses implementasi hard skill yang diajarkan. Nah, ini juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ya, teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah penggalangan dana dan bantuan. Jadi ada agenda-agenda kegiatan yang memang spesifik bicara tentang penggalangan dana dan bantuan. Nanti lebih detail kita bicara paradigmanya nih. Karena kalau teman-teman membicarakan Ramadan adalah fundraising dana zakat, itu kemungkinan besarnya gagal. Kenapa gagal? Karena teman-teman akan berhadapan dengan kompetisi lembaga-lembaga besar yang sudah berpengalaman. Di mana lembaga-lembaga besar itu, rahasia dalam penggalangan dananya adalah kemampuan mereka mendelivery nilai atau pesan-pesan kebaikan tentang Ramadan yang membuat orang termotivasi untuk beramal transaksi. Jadi bedakan antara pragmatis hard selling dengan value proposition yang nanti ujungnya adalah transaksi. Nah, beda antara lembaga itu ditentukan dengan beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Biasanya ditentukan oleh gaya dia menyelenggarakan strategi penghimpunan dana. Ya, kalau yang sangat pragmatis itu kemungkinan besar lembaga-lembaga yang baru belajar. Tapi kalau sudah mulai masuk ke konten, ya, masuk ke nilai, apalagi kalau ada portofolio program yang mereka miliki dan itu diperkenalkan sebagai cara lembaga mengedukasi publik, maka SDM yang diletakkan dalam skema seperti ini akan lebih optimal untuk menarik proses transaksi dari muzaki atau donatur. Ya. Kemudian ada juga implementasi program. Jadi bagaimana SDM yang tersedia itu mampu terlibat secara aktif untuk menjalankan program-program. Nanti di skema ini kalau teman-teman eksplorasi lebih jauh, itu ada tantangan bagaimana caranya lembaga kecil dengan jumlah SDM yang terbatas itu mampu mengekspansi program besar dengan jaringan dan teritorial yang luas. Nah, ini ada mekanisme yang harus kita siapkan bagi si SDM implementator programnya, termasuk cara dia untuk memastikan bahwa program yang dijalankan, terutama yang basisnya pragmatis. Biasanya Ramadan itu ada program-program parcel, ya, hadiah lebaran, sembako, dan seterusnya.
yang volumenya besar-besar dan berharap distribusinya luas. Nah, bagaimana tantangannya? Bagaimana menyelesaikan tantangan kalau lembaganya kecil atau jumlah SDM di lembaga terbatas? Nah, ini juga akan kita eksplorasi lebih jauh. Selanjutnya adalah ada program edukasi dan keagamaan. Sudah pasti ya, teman-teman sekalian. Setiap SDM lembaga di bulan Ramadan itu harus hadir sebagai profil apa? Itu by design harus kita rancang. Sehingga ketika SDM lembaga kita keluar berinteraksi dengan publik, maka khusus di bulan Ramadan ada peran homogen atau peran seragam yang dimiliki oleh setiap SDM kelembagaan kita yang ketika dia bekerja secara personal atau ketika dia beraktivitas secara personal di luar lembaga, maka dia tetap on mission bagi lembaga dan publik menangkap informasi tentang lembaga melalui satu orang SDM yang tidak sedang bekerja secara aktif ini atau tidak sedang dalam jam kerja ini, itu kemudian sama kuatnya ketika dia juga menggunakan seragam kantor. Jadi cara mengelola SDM agar dia bisa mengambil peran tersebut itu juga adalah satu hal yang penting kita bahas. Ya, yang kemudian yang keenam itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, perlu ada teman-teman sekalian secara periodik selama rentang waktu Ramadan, baik misalnya di bulan Sya'ban, kemudian sampai di bulan Ramadan, tentang bagaimana peran dan kontribusi setiap SDM di lembaga kita ini dijalankan. Ya, proses evaluasi ini terus harus berjalan agar memudahkan bagi kita untuk mengetahui gap atau mempercepat proses akuisisi bagi peluang-peluang yang sudah terbuka. Jadi prinsipnya gini, kalau Ramadan itu pokoknya sprint aja. Ya, jadi jangan nunda-nunda kira-kira gitu. Kita punya 11 bulan lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengelola hal-hal yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan, teman-teman sekalian, apa yang sudah kita rencanakan kita pastikan itu berjalan dengan baik dan tepat gitu. Jadi konsisten gitu. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi dan publikasi. Nah, ini yang kadang-kadang lembaga-lembaga sering lupa ya. Bagaimana memastikan agar setiap lembaga dalam pengelolaan SDM-nya itu ada historis ya, ada sejarah yang bisa dia bukukan atau ada laporan yang bisa dia baca, review dan analisa sehingga dia bisa menjadi feedback bagus bagi pengembangan strategi di masa yang akan datang. Seringkali kita, terutama lembaga-lembaga yang terbatas, yang kecil-kecil, itu bicara tentang Ramadan adalah bicara tentang pekerjaan. Begitu hasil Ramadannya selesai gitu dan dicapai, udah selesai. Nanti tahun depan ketemu Ramadan lagi, mulai lagi dari nol. Ya, mulai lagi dari nol, begitu lagi seterusnya. Ya, atau misalnya gini, yang paling sering terjadi nih. Pada saat bulan Ramadan, ketika orang punya antusiasme tinggi untuk berbuat baik, lalu dia mengenal lembaga kita dan kemudian bertransaksi ke lembaga kita bisa menghimpun bukan cuma sekedar donasi, tapi juga donatur. Jumlah donatur baru yang cukup signifikan. Tapi anehnya, pengalaman lembaga, ketika dia mampu menarik katakanlah 1000 donatur baru, dia juga kehilangan 1000 donatur lama. Kenapa? Karena fokus pada akuisisi donatur baru ini terlalu kuat, sehingga memaintain donatur lama yang sebenarnya itu adalah aset bagi lembaga tidak dijalankan. Akibatnya apa? Tidak ada proses pertumbuhan dalam potensi transaksi lembaga tersebut. Dia tetap saja di statis di levelnya gitu. Karena masuk 1000 hilang 1000, masuk 2000 hilang 2000 gitu. Jadi effort strategis bagi lembaga untuk mengatur orang itu tidak cukup bagus untuk memanage yang sudah ada dan mengakuisisi yang baru. Sehingga nanti terjadi kumpulan gitu. Yang sudah ada menjadi terawat, yang baru menambah yang sudah ada sehingga kelihatan tumbuhnya si lembaga. Nah, aspek ini yang belum atau seringkali dilupakan oleh lembaga-lembaga kita di bulan Ramadan. Jadi kita fokus sibuk pada mengekspansi masuknya donor baru, tapi kita lupa memanage donor yang sudah tersedia. Nah, ini aspek dokumentasi. Kalau kita punya dokumentasinya, teman-teman sekalian, maka kita punya pengalaman lapangan yang sangat detail, yang sudah pernah kita bahas, kita evaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan, yang bisa jadi pembelajaran baru untuk tahun selanjutnya. Nah, jadi mumpung kita baru mulai ini, saya ingatkan ya, poin yang terakhir ini teman-teman sekalian, jangan lupa, pastikan bahwa dalam tim Ramadan teman-teman, itu ada tim yang mendokumentasikan dan mempublikasikan semua apa yang teman-teman lakukan. Sehingga di tahun yang akan datang, ketika kita bicara pada tema yang sama, kita bisa merujuk pada laporan dokumentasi dan
hasil publikasi yang sudah pernah ada. Dari situ akan banyak pelajaran bagi kita untuk menyusun strategi-strategi di bulan Ramadan selanjutnya. Nah, ini 7 kegiatan optimalisasi SDM di bulan Ramadan ya. Yang saya coba iriskan dengan strategi-strategi yang penting bagi lembaga dalam menyusun strategi Ramadannya. Kita coba bedah ya satu-satu teman-teman sekalian dengan waktu yang tersedia. Ini mohon maaf, batuknya masih batuk bekas umroh ini belum selesai. Kalau teman-teman bilang batuk ontak nih, saya nggak tahu berapa lama baru hilang. Kita coba bedah satu-satu. Saya tayangkan pointersnya dalam bentuk matrik supaya memudahkan teman-teman nanti menggunakan file ini dalam menyusun strategi masing-masing lembaga. Sehingga tidak perlu lagi kebingungan gitu, bagaimana cara mengisinya. Oke ya, nah kita coba cek di slide selanjutnya. Ini akan menjadi diskusi yang cukup panjang ya. Nah ini dia teman-teman sekalian. 7 agenda optimalisasi dalam skema matriks ini. Dengan penjelasannya, jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat ya. Kalau teman-teman ingin mendetailkan atau membangun sendiri pengalaman menyusun programnya, teman-teman bisa langsung menggunakan matriks ini secara pragmatis. Yang pertama tadi adalah perencanaan program khusus Ramadan. Nah, ada dua hal yang harus teman-teman pastikan, teman-teman lakukan untuk menyusun sebuah perencanaan program di Ramadan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah susun rencana aksi, gitu ya. Nah, apa itu identifikasi kebutuhan? Kita perlu tahu sebenarnya captive market lembaga kita itu siapa? Donatur yang sudah berinteraksi dengan kita itu siapa mereka? Ya. Ingat teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang donatur itu kita bagi menjadi 4 kategori donor ya, atau muzaki. Yang pertama adalah donatur yang baru kenal lembaga kita dan mencoba-coba untuk bertransaksi ke lembaga kita. Ya, ini donatur ya. Jadi artinya kalau donatur itu berarti memang sudah berinteraksi dengan lembaga. Yang pertama apa? Dia baru kenal lembaga dan sedang mencoba-coba untuk meyakinkan dirinya apakah lembaga kita ini adalah lembaga yang tepat sebagai lembaga di mana dia berzakat. Ini kita kenal dengan istilah one off. Kenapa one off? Karena coba-coba. Ya, 1 kali donasi pengen lihat ada nggak laporannya. Saya dapat notifikasi nggak? Kira-kira gitu ya. Yang kedua, kelompok donatur kita itu adalah yang seasonal istilahnya, musiman. Ketemu dengan lembaga kita kalau ada musimnya. Nah, ini dia rata-rata donatur Ramadan ya. Jadi begitu musim Ramadan, dia ingat, wah iya saya kemarin zakatnya ke lembaga A. Ya udah, Ramadan sekarang saya zakat lagi ke lembaga tersebut. Ya. Nanti begitu selesai Ramadan, lupa, udah hilang lagi gitu. Begitu datang kurban ingat lagi, oh iya, kemarin saya kurban. Wah, kalau gitu saya kurban lagi aja ke lembaga yang kemarin Ramadannya saya donasi atau saya zakat. Nah, berarti dia berinteraksi dengan lembaga kita hanya di setiap terjadi musim transaksi, musim Ramadan atau musim kurban. Karena hanya ada 2 musim ini di Indonesia. Kecuali lembaga-lembaga besar atau bahkan lembaga-lembaga teman-teman nggak harus besar, itu mampu mendesain adanya musim lain. Nah, itu juga bisa itu. Nanti dalam diskusi-diskusi lebih jauh, kita bisa kembangkan diskusinya. Bahwa sebenarnya beberapa gaya fundraising itu ada yang basisnya retail, ada yang basisnya partnership dengan institusi, ada yang namanya seasonal fundraising, di mana lembaga memang menyusun, mendesain, merancang adanya musim transaksi, sama seperti Ramadan dan Kurban. Maka lembaga yang bisa menyusun seasonal fundraising ini, dia punya potensi untuk mengumpulkan donasi lebih besar. Nah ini donor yang kedua, seasonal donor. Jadi mereka ini hanya akan bertransaksi dengan lembaga pada saat ada musimnya. Yang ketiga adalah kelompok donatur yang charitable istilahnya, yang yang konsisten, ya. Jadi dia adalah donatur yang bukan lagi sekedar zakat
amal, zakat mal, tapi juga profesi gitu ya. Dan bukan cuma zakat, dia juga berinfak gitu. Dan dia merutinkan dirinya untuk melakukan donasi. Nah, ini disebut dengan donatur aktif. Jadi teman-teman sekalian, kategori ketiga adalah donatur aktif. Nah, kategori keempat itu yang kita sebut dengan donatur loyal. Siapa ini donatur loyal? Ini adalah kelompok donatur yang kepercayaan kepada lembaga kita itu 100%. Dan lembaga kita adalah lembaga yang direkomendasikan oleh dia kepada teman-teman dia, circle dia. Nah, jadi apapun yang kita hasilkan atau kita produksi, lembaga kita produksi itu akan dibeli, tanda kutip ya, akan dijadikan sebagai dasar transaksi bagi si donatur loyal. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa yang disebut dengan donatur loyal ini adalah donatur yang sudah secara emosional terlibat dan mendukung lembaga kita. Nah, pertanyaan di bulan Ramadan itu, saat kita akan menyusun program, pertanyaannya adalah apa kebutuhan 4 donatur ini? Nah, ini dia ya. Perlu kita survei ini. Biasanya yang one off kebutuhannya adalah mendapatkan keyakinan bahwa lembaga yang dia berdonasi atau lembaga kita dalam hal ini itulah adalah benar lembaga yang profesional, amanah dan berdampak atau bermanfaat bagi lembaga, bagi masyarakat. Ini. Jadi dia mau tahu kalau saya berdonasi, saya dapat laporan nggak? Kalau saya berdonasi, donasi saya untuk siapa? Kalau saya berdonasi, saya bisa nggak ngelihat langsung penerima manfaatnya? Nah, ini one off. Ini kebutuhannya. Artinya ada kebutuhan akuntabilitas, ada kebutuhan transparansi, ada kebutuhan akses terhadap edukasi atau informasi tentang lembaga. Kemudian yang kedua nih, yang sesional. Apa kebutuhan mereka? Ya, kebutuhan mereka biasanya adalah kecepatan dan ketepatan layanan. Jadi kalau saya berdonasi di bulan Ramadan, itu saya dapat layanan yang nyaman dibandingkan saya ke lembaga lain, kira-kira gitu ya. Informasi yang saya butuhkan saya dapat. Kalau saya telepon hotline-nya jawab. Apalagi teman-teman sekalian, kalau saya komplain dilayani dengan baik dan seterusnya. Ini seasonal needs ya, seasonal donor needs. Terus yang ketiga adalah charitable. Apa kebutuhan donatur aktif kita? Nah, kalau yang ini adalah kreativitas, varian produk, program-program bermanfaat, terus impact dari program tersebut ya yang dia harapkan. Jadi dia merasa bahwa lembaga yang saya setiap bulan berdonasi atau berzakat haruslah lembaga yang mengelola cukup banyak isu. Ekonomi ada, kesehatan ada, pendidikan ada, ya, sosial ada, respon bencana ada, dakwah ada, keimanan ada dan seterusnya. Yang paling kritis di antara donatur kita adalah ini, donatur aktif. Ya. Maka kita harus tahu bagaimana memperlakukan si donatur aktif ini. Basisnya apa? Lakukan survei atau diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan donatur-donatur ini. Nah, yang keempat adalah donatur loyal. Nah, kalau untuk donatur loyal sebenarnya tidak terlalu banyak catatan. Namanya juga loyal, maka dia akan terima aja apa yang kita tawarkan atau kita tawarkan. Nah, tantangannya, kenapa ada lembaga yang sukses di Ramadan dan ada yang gagal? Karena mereka tidak semua lembaga melakukan pemetaan kebutuhan donaturnya. Sehingga cara mengelola manajemen dan strategi Ramadan di lembaga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh donatur. Ya, misalnya saya kasih contoh lagi nih. Dalam lembaga zakat yang basisnya korporasi atau perusahaan, ini juga berlaku, teman-teman sekalian. Ini juga berlaku. Malah, yang basisnya korporasi atau perusahaan, kebutuhan untuk melakukan survei kebutuhan donatur, itu menjadi lebih penting. Kenapa? Karena ini kolam donaturnya sudah ada, tapi kepercayaannya belum banyak. Kira-kira gitu. Ya, sebagian besar donatur yang basisnya korporasi itu adalah karyawan yang kerja di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini ya, kalau dia tidak menggunakan pendekatan power system dan kebijakan, maka belum tentu karyawan-karyawannya berdonasi ke lembaga sosial atau lembaga zakat si perusahaan. Maka tetap meskipun itu adalah kolam jadi dan bisa melakukan pendekatan regulasi atau kebijakan perusahaan,
Tapi lembaga harus hadir sebagai pilihan mereka secara rasional. Nah, maka apa yang perlu dikeluarkan? Lebih banyak aspek edukasi. Yang memastikan bahwa karyawan perusahaan tahu bahwa lembaga zakat yang ada di perusahaan tersebut adalah lembaga zakat yang terpercaya. Dan tadi itu, kebutuhan donor aktif. Dia mengelola berapa banyak isu, dia menjawab berapa banyak permasalahan, dia terlibat dalam berapa banyak problem kemanusiaan dan problem kemiskinan atau problem mustahik. Itu semua edukasi. Tabrakin tuh, penuhin kanal sosialisasi informasinya dengan pengetahuan tersebut. Maka ada peluang karyawan-karyawan yang tadinya ya enggan untuk berzakat atau berdonasi ke perusahaan itu akan berdonasi karena tahu bukan cuma sekedar aturan main atau kebijakan. Apalagi lembaga zakat berbasis yayasan umum. Ini lebih lagi sebab dia main di ceruk pasar yang terbuka. Donornya siapa saja, tidak ada captive sebagaimana perusahaan. Maka kebutuhan untuk menjawab hasil survei atau kebutuhan donatur itu menjadi lebih penting bagi lembaga-lembaga yang basisnya adalah masyarakat. Nah ini ya teman-teman sekalian, sehingga pastikan lembaga Anda itu melakukan identifikasi untuk mengetahui apa sebenarnya yang diharapkan oleh donatur lembaga Anda kepada lembaga. Inilah dasar kita menyusun perencanaan. Nah ini dia ya teman-teman sekalian. Maka akan susah menang lembaga-lembaga yang tidak merawat donaturnya. Yang berharap hanya dari prospek donor saja. Teman-teman sekalian ini menyeimbangkan. Ya, maka lembaga yang sudah punya donatur itulah sebenarnya sumber informasi untuk memperkaya strategi lembaga kita. Oke ya. Nah, setelah itu dalam konteks perencanaan baru kita susun yang namanya rencana aksi ya. Jadi rencana aksi itu adalah susunan sebuah perencanaan yang mencakup semua hal. Kegiatan amal, distribusi bantuan maupun program-program dakwah edukasi. Jadi ini contoh saja ya, di aktivitas ini saya berikan skema contoh saja. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya pekerjaan kita itu ada 3 dalam konteks rencana aksi. Pertama adalah memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang lembaga kita, memperkenalkan apa, produknya bagaimana, layanannya seperti apa, keterbukaan akses manajemennya seperti apa. Ini 3 hal yang penting. Ya, hari ini era keterbukaan nggak mungkin lagi kita tutup-tutup. Donatur kita itu, muzaki kita itu sudah merubah peran. Dulunya muzaki kita itu mempercayakan donasinya, zakatnya kepada lembaga kita dan membiarkan lembaga kita memikirkannya terserah. Tapi ke belakang sini setelah sosial media tumbuh signifikan, digital komunikasi tumbuh sangat baik gitu, maka semua orang pengen tahu apa yang sedang dilakukan oleh siapapun yang berinteraksi dengan dirinya. Ya, jadi kalau saya donor lembaga, saya muzakinya lembaga, maka saya pengen tahu dana zakatnya dipakai untuk apa. Bahkan kadang-kadang nanya gitu, gimana cara kalian menyusun permasalahan menjadi sebuah program dalam lembaga Anda? Nah itu sekarang nih era keterbukaan. Maka rencana aksi yang disusun itu adalah rencana aksi yang juga bersifat terbuka dan partisipatoris. Artinya mampu mengajak siapapun pihak eksternal, baik donatur maupun relawan, untuk ikut bersama-sama melaksanakan program yang kita kerjakan. Nah ini dia teman-teman sekalian. Kalau lembaga bersifat eksklusif, tertutup, ya hari ini akan kalah. Sudah dipastikan. Sebab hari ini semua orang berubah menjadi konten kreator, dan syarat memenangkan konten itu adalah adanya experience. Ya, terlibatnya seseorang dalam aktivitas. Maka lembaga yang memberikan ruang bagi masuknya pihak lain untuk terlibat bersama-sama, dia juara. Nah, coba nanti dicek bagaimana teman-teman mengatur rencana aksi atau rencana program dari lembaga Anda terkait dengan momentum Ramadan yang tersedia. Oke ya. Nah, ini juga menjadi pemahaman bagi setiap orang yang ada di lembaga, SDM yang ada di lembaga, agar paradigma representatif atau perwakilan itu berubah menjadi fasilitator. Ya, jadi mengajak, bukan mewakili. Oke, stop, Anda di situ saja, donasinya kami terima, nanti kami salurkan dengan program yang kami susun. Nggak bisa. Harus jadi fasilitator. Baik, terima kasih karena telah berdonasi.
menurut Bapak, Ibu, apakah ada hal-hal yang penting bagi kita untuk dana zakat ini kita salurkan? Tema kah? Atau objek penerima manfaatnya? Atau model programnya? Silakan. Fasilitasi teman-teman sekalian. Sehingga donatur kita juga terlibat dalam perencanaan. Walaupun tidak secara intensif atau secara menyeluruh. Tapi yang namanya fasilitasi itu bisa didesain, bisa di dalam proses pelaksanaan. Oh, kalau enggak begini Bapak Ibu, kalau berkenan bersedia nanti ikut terlibat dalam penyaluran bantuan-bantuan kemanusiaan langsung bagi mustahik. Nah, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk memastikan program kita berjalan. Sampai sini ya, teman-teman sekalian. Oh ya, saya ingatkan kalau nanti ada hal yang perlu ditanyakan daripada lupa, apalagi ini kita malam hari, maka boleh langsung boleh langsung ke fitur chat ya. Lalu tuliskan pertanyaannya meskipun kita belum buka sesi. Karena nanti dalam prosesnya sambil kita kemudian mengendapkan pengetahuan, kita buka itu untuk memperkuat dan mempertajam kolom chatnya sehingga nanti kita ulas ya. Jadi jangan menunggu ya, insya Allah nanti saya takut lupa, Bapak Ibu juga lupa. Kita kasihkan ngobrol pemaparannya justru. Ini yang pertama ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, nih kita masuk ke pelatihan dan pembekalan SDM. Nah, apa saja teman-teman sekalian yang penting dalam hal pelatihan dan pembekalan SDM? Ada dua juga, ya. Yang pertama adalah pelatihan basis yang kompetensinya harus dikuasai oleh si relawan atau tim SDM kita. Dan yang kedua, jangan lupa pembekalan spiritual. Lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, itu identik dengan lembaga nilai, identik dengan lembaga dakwah. Dia bukan lembaga yang memproduksi produk, dia adalah lembaga yang memfasilitasi jasa. Agar orang paham tentang nilai kemanusiaan, terutama orang ngerti tentang nilai zakat, sehingga mau melaksanakan amal syariat. Jadi kita ini nggak punya produk. Produk kita itu adalah kontennya, nilainya. Ya, lembaga kayak kita ini, teman-teman sekalian. Maka, kalau lembaga yang tidak memiliki produk pragmatis ini, tapi merupakan produk jasa, orang-orangnya tidak mampu menyentuh bahasa hati istilahnya, tidak mampu menyentuh kolbu, hati orang-orang yang di objek, yang ditarget, gagal. Ya, sebab terus jualan apa gitu? Ya, ketika kita memaparkan bahwa kami punya program beasiswa, beasiswa kami tumbuh signifikan, penerima manfaatnya mendapatkan manfaat yang bagus, itu belum tentu diterima secara langsung. Kenapa? Karena para muzaki akan komparator. Komparasi. Oke, kalau Anda punya program beasiswa, lembaga sana juga punya program beasiswa. Pertanyaannya mana yang lebih bagus? Nah, celakalah kita kalau lembaga kita dikomparasi dengan lembaga-lembaga besar tingkat nasional. Sumber dayanya lebih banyak, programnya pasti lebih kompleks. Nah, makanya kemudian proses-proses kita melakukan proses approach, interaksi dengan donor, donasi atau muzaki, itu adalah proses yang dilandasi oleh keterampilan dan kemapanan spiritual. Maka bekalan-bekalan spiritual juga harus tersedia. Oke ya? Nah, pelatihan relawan, teman-teman sekalian, itu terutama yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah ajakan kita, ya, keterampilan untuk mengajak orang agar memahami zakat, infak, sedekah atau donasi di bulan Ramadan ini, ya, supaya dia paham betul bahwa oke, saya Muslim, saya punya kewajiban atas harta, bentuknya adalah zakat. Saya punya kemuliaan dan keutamaan, bentuknya adalah infak. Saya punya harta tabungan yang bisa saya bawa kemana-mana sampai nanti hari kiamat, bentuknya adalah wakaf. Nah, ini pengetahuannya harus sampai. Ya, yang kedua adalah pengetahuan tersebut ya, beramal transaksinya ke lembaga, bukan ke perorangan secara langsung. Jadi orang tahu bagaimana menyuruh orang lain agar berzakat, tapi berzakatnya ke lembaga gitu, jangan langsung ke mustahik. Ya, salah satu syariah kenapa ada amil itu dalam asnaf itu supaya ada lembaga yang memfasilitasi. Karena nanti kalau tidak ada lembaga bahaya ini. Ya, jadi hutang piutang jasa yang muncul di masyarakat. Padahal sebenarnya status muzaki dan mustahik itu nggak begitu. Maka keterampilan pertama adalah keterampilan sugesti untuk mengajak orang agar paham tentang nilai yang kita perjuangkan dan mau beramal ke lembaga kita dalam bentuk berzakat atau berdonasi. Yang kedua adalah keterampilan mendistribusikan bantuan. Jadi kalau kemudian
dana zakatnya sudah ada dan dimandatkan untuk misalnya parcel hari raya, berarti dibagikannya sebelum hari raya. Bagian dari cara kita untuk membahagiakan orang menyambut hari Lebaran. Nah, gimana cara mendistribusikannya? Pengetahuan. Bagaimana mendesainnya, bagaimana membuatnya menjadi sebuah produk dalam konteks barang gitu, yang tertata dengan bagus, ada brandnya dan lain-lain. Lalu bagaimana mekanisme mendistribusikannya? Siapa yang berhak menerimanya? Bagaimana cara menyampaikannya kepada si penerima dan seterusnya. Ini adalah bagian dari pelatihan SDM kerelawanan kita. Ya. Dan juga aspek etikanya. Ya, karena kalau sekarang ini hal yang krusial itu adalah setiap orang ingin beramal lalu kemudian menguploadnya gitu ya. Nah, ini etisnya gimana ini? Ya. Saya ingin mengajak orang lain beramal. Tapi pada saat yang bersamaan kita ingin bahwa amal yang kita tawarkan itu menjadi exposure yang difahami atau dikonsumsi informasinya oleh seluas mungkin masyarakat. Nah, kita akan menghadapi masalah itu, ya. Masalahnya adalah semakin tinggi level donor tadi ya, dari one off, seasonal, charitable ke loyal, semakin tinggi, maka semakin mereka nggak mau terekspos. Nah loh, jadi gimana dong? Ya, begitu kita mau mempopulerkan, pasti donaturnya menolak. Bahkan kadang-kadang donatur loyal itu nggak mau ketahuan. Nah, ini ada strategi-strategi yang harus kita pastikan kita kuasai, sehingga tidak mencederai keikhlasan donatur atau muzaki kita. Tapi pada saat yang bersamaan, publik juga tahu apa yang sedang kita kerjakan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini aspek pelatihan skillnya. Tapi jangan lupa yang kedua adalah pembekalan spiritual, ya. Kita harus pastikan bahwa semua tim kita itu memahami bahwa Ramadan itu adalah momentum ibadah. Dan pada saat kita mendistribusikan strategi untuk mengajak muzaki berzakat ke lembaga kita, itu bukan cuma sekedar mentarget transaksi zakatnya, tapi memang ajakan kebaikan agar orang beramal soleh di bulan itu. Nah, itu hanya bisa berjalan apabila SDM kita memiliki bekalan spiritual yang bagus. Ya. Jangan lupa juga di bulan Ramadan itu intensitas kerja sedemikian tinggi gitu sehingga konflik antara satu tim dengan tim yang lain, satu orang dengan orang yang lain dalam satu tim itu intens juga. Bayangkan kalau kemudian tidak ada perangkat-perangkat spiritual yang bisa membuat kita ini menjadi lebih lapang hati gitu, lapang dada, sehingga bisa mengabaikan konflik-konflik yang ada dan fokus pada kebaikan yang kita perjuangkan di lembaga. Itu pembekalan spiritual. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi perencanaan program tadi sudah, ada identifikasi kebutuhan, silakan lakukan survei, lalu buat atau susun rencana aksi. Lalu ada juga pelatihan dan pembekalan SDM. Aspek pelatihan skillnya apa? Aspek pembekalan spiritualnya apa? Ini juga menjadi penting dipahami oleh lembaga. Gitu ya, dua ya. Sekarang kita masuk yang ketiga, teman-teman sekalian. Nah, ini dia, menarik nih. Penggalangan dana dan bantuan. Oke ya. Untuk konteks fundraising, dalam hal ini penggalangan dana dan bantuan, ada dua program yang ingin saya eksplorasi di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kampanye penggalangan dana. Yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak lain. Nah, ini luar biasa ini. Dua rahasia kunci fundraising. Ya. Yang pertama adalah susun strategi marketing komunikasinya. Susun strategi iklannya, tanda kutip. Susun strategi seruannya. Ini yang pertama. Tapi jangan lupa yang kedua. Yang kedua adalah perkuat networking-nya. Perkuat kolaboratornya. Karena bekerja sendirian, maka akan sangat banyak keterbatasan dibanding kalau teman-teman memiliki kolaborator yang kuat. Apalagi kolaborator yang banyak gitu. Kita langsung bicara tentang teritori itu nanti. Oke ya. Coba kita jelaskan satu-satu. Jadi lakukan kampanye penggalangan dana melalui berbagai media.
baik online maupun offline untuk mendukung program Ramadan. Ini sebenarnya satu materi sendiri nih, namanya marketing komunikasi strategi Ramadan. Ada tiga ya yang harus teman-teman pahami dalam konteks kampanye penggalangan dana. Yang pertama adalah konten. Strategi kontennya kayak gimana? Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, kalau teman-teman sudah punya survei baseline untuk kebutuhan donatur, maka konten akan merujuk ke sana. Konten itu ada 4. Ya, ini mohon maaf kalau kemudian akhirnya terlalu padat materinya ya. Konten itu ada 4 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan konten selling atau konten jualan. Misalnya gini, Ramadan telah tiba, ayo berzakat sekarang juga. Itu namanya konten jualan gitu ya. Apalagi kalau kemudian beririsan dengan apa istilahnya, beririsan dengan tanggal gajian gitu ya. Alhamdulillah gajian sudah, saatnya berzakat. Salurkan zakat Anda melalui lembaga kami, misalnya di rekening bla bla bla. Itu namanya konten selling. Oke ya. Kalau lembaga hanya keluar dengan konten ini, gagal. Kenapa? Hati-hati, lihat baseline. Orang pengen tahu, begitu dia jadi donor aktif, orang pengen tahu manfaat program Anda apa. Temanya apa saja. Ya. Apakah semua problem ini Anda kelola? Atau ada yang hilang? Nah, maka kemudian konten yang kedua adalah konten testimonial. Apa itu konten testimonial? Konten di mana kita menyediakan ruang bagi penerima manfaat kita untuk menyampaikan testimoni dia tentang manfaat program yang kita jalankan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Lembaga Zakat A karena telah memberikan bantuan kepada saya. Saya dulu tidak punya harapan, tapi saya hari ini percaya bahwa Allah dengan syariat zakatnya benar adanya. Lewat Lembaga Zakat A, saya memahami bahwa saya telah dibantu oleh Allah dengan baik. Kira-kira gitu ya. Testimoni-testimoni ya. Terima kasih kepada Lembaga Zakat. Tapi ini dibuat lebih keren ya. Jangan sampai nanti sama seperti yang di iklan-iklan TikTok tuh. Ya. Apabila iklan ini sampai kepada Anda, maka Anda termasuk orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, sebaiknya sih konten-konten testimoni itu sifatnya adalah pemaparan tentang impact ya dari program yang kita jalankan. Terima kasih kepada seluruh muzaki Lembaga A. Saya pada waktu itu kehabisan harapan. Sudah harus melahirkan dan saya melahirkan dalam kondisi dengan tindakan. Tapi saya nggak punya uang 1 rupiah pun. Dan BPJS saya mati. Alhamdulillah. Dengan dana zakat, semua ini bisa terselesaikan. Bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada muzaki. Testimoni-testimoni ini adalah konten kedua. Konten ketiga adalah edukasi. Jadi konten kita juga adalah bagian dari bagaimana cara kita memperkenalkan lembaga kita. Ya, kepada donatur yang kami hormati, terima kasih Anda telah berdonasi dan konsisten mendukung kami. Lembaga kami hari ini mengembangkan satu lagi program baru, program beasiswa. Program ini kami kemas menjadi format bla 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 dan seterusnya. Itu namanya profiling edukasi lembaga. Harus ada teman-teman sekalian. Jangan sampai nanti teman-teman merasa bahwa 100% konten kita itu jualan semua. Enggak ya. Lembaga kayak kita perlu diketahui dalam-dalamnya. Maka harus ada konten edukasi. Untuk memastikan publik tahu apa yang kita rasa perlu publik ketahui. Lewat mana itu? Lewat semua kanal. Jadi ini yang pertama dulu, optimalisasi konten. Nah yang terakhir apa? Inovasi. Konten inovasi. Apabila lembaga kita memiliki inovasi, hal-hal baru, ya pengembangan-pengembangan dari yang sudah ada, maka konten kita juga bagian dari hal-hal baru tersebut. Sehingga kekayaan informasi dari lembaga kita dalam bentuk konten itu betul-betul tersedia. Jadi ingat, konten bukan cuma 1, minimal 4 ya. Nah ini yang pertama, konten. Yang kedua apa? Baru nih yang kedua adalah melalui berbagai media, namanya optimalisasi kanal. Coba cek, lembaga kita punya kanal apa saja. Di bawah, above the line apa? Ya. Yang di atas line, misalnya model, apakah kita bisa mengakses televisi? Apakah kita bisa mengakses radio? Apakah kita bisa mengakses koran dan majalah, dan seterusnya. Kalau sekarang berarti variannya lebih banyak lagi ya.
podcast, blog, ya, dan seterusnya. Nah, atau di bawah, ya, yang below the line, teman-teman sekalian. Apakah kita memproduksi spanduk? Apakah kita memproduksi baliho? Apakah kita memproduksi apalagi meme misalnya? Apakah kita memproduksi karikaturis dan seterusnya? Itu semua kanal. Sosial media kita gimana? Website kita gimana? Varian sosial media kita gimana? Teman-teman sekalian, itu semua disebut kanal. Maka 4 konten tadi di-create, diproduksi agar bisa masuk ke semua kanal yang kita punya. Paham ya? Dia bisa masuk ke kanal rilis, dia bisa masuk ke kanal sosmed, dia bisa masuk ke kanal spanduk, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Oke? Nah, yang ketiga, optimalisasi database. Ya, database kita ini, itu mau diapain? Maka di-blast lah SMS, di-blast WA, di-blast email. Itu karena optimalisasi database. Jadi yang basisnya adalah kampanye penggalangan dana, ingat jurusnya 3. Optimalisasi konten, optimalisasi kanal, optimalisasi database. Oke ya? Ini karena materinya banyak banget, jadi kita rangkum saja nih. Pada setiap itemnya ini satu materi sendiri sebenarnya, teman-teman. Oke ya? Lalu kemudian yang kedua dari aspek penggalangan dana dan bantuan ini adalah kolaborasi dengan pihak lain. Lembaga kecil, resources-nya terbatas, maka keunggulannya muncul apabila dia bisa membangun networking. Apalagi lembaga besar gitu. Ya, jalin kerjasama dengan perusahaan, ingat, tokoh masyarakat, instansi lainnya untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana dan barang. Jadi prospek dong, ya. Prospek, jangan main sendirian gitu. Berharap kalau sudah dilepas di kanal sosmed tiba-tiba jadi donasi, belum tentu. Ya, gaul. Kenapa? Ya kita perlu berinteraksi dengan banyak orang. Kita perlu berinteraksi dengan banyak pihak, ya. Ada perorangan, ada institusi. Nah, saya tambahkan yang satu lagi, yaitu jaringan komunitas. Kelompok-kelompok hobi yang basisnya adalah kolam-kolam kecenderungan atau kolam-kolam ide atau kolam-kolam gagasan. Silakan. Ada orang yang memang senangnya apa, misalnya milenial, senangnya bicara tentang kebaikan, maka gagas program dengan mereka. Berarti lembaga harus keluar berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini. Ya, cek tuh perusahaan-perusahaan dia sedang konsen tentang aspek apa. Wah, ada perusahaan konsen tentang aspek kecerdasan anak. Ayo dong, tawarin proposal program anak. Kerjasama bareng yuk. Perusahaan Anda ingin bicara tentang apa, kami punya apa, mari kita bekerja sama gitu. Maka nanti resources bisa muncul ya. Tematik perorangan, lihat tuh, media hari ini bicara isunya tentang apa. Hari ini bicara isunya tentang tawanan, kira-kira gitu ya. Lalu kemudian kita menawarkan edukasinya apa? Edukasinya adalah rekop, budak. Bagaimana memerdekakan budak. Nah, orang terpengetahuan, oh oke, hari ini isu tentang apa, lembaga kita keluar tentang edukasi apa. Maka orang akan percaya lembaga ini update, donasi ke dia. Aspek ini cukup banyak. Oke ya. Ada lagi nggak kolaborasi berbasis program? Ada. Misalnya gini, teman-teman sekalian. SDM program kita tidak banyak. 2-3 orang. Tapi kita menggalang program bantuan sembako 4.000 paket. Nah itu nanti siapa yang jalanin? Ketika publik merespon, donasi masuk, lalu kita siapkan 4.000 paket, bagaimana 3 orang menyelesaikan masalah 4.000 paket? Nah, kalau bicara tentang aliansi dan kolaborasi, selesai ini masalah. Kita tinggal undang komunitas-komunitas yang konsen terhadap masalah kemiskinan di sekitarnya. Silakan registrasikan diri ke lembaga kami. Setiap satu lembaga yang ternetwork, terbangun jaringan, berhak mendistribusikan 400 paket. Kira-kira gitu ya. Berarti kita punya 10 lembaga, 4.000 paket. Maka kita tidak perlu mendistribusikan langsung, teman-teman sekalian. Kita bisa membangun networking agar setiap lembaga itu punya hak mendistribusikan 100 paket, apa 400 paket. Sehingga kalau kita membangun networking 10 lembaga, maka 10 lembaga selesai 4.000 paket. 10 lembaga ini, kalau teman-teman rancang langsung basisnya adalah
teritori, selatan, utara, timur, barat, maka berarti lembaga kita sebenarnya sedang membangun networking penguasaan teritorial. Nah, ini dia kolaborasi. Jadi penting banget memastikan bahwa kita ini punya strategi untuk mengoptimalkan networking dalam rangka menjalankan distribusi program yang padat, misalnya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi kolaborasi akan menciptakan ruang bagi kita untuk mengoptimalkan SDM terbatas, tapi bisa mengekspansi program seluas-luasnya. Jadi kalau cuma skala kota kabupaten mah, satu kota kabupaten kalau perlu, kira-kira gitu ya. Walaupun lembaganya lembaga kota kabupaten kecil. Ashifa cuma ada di Subang. Ya sesubang-subangnya selesai itu urusan. Kenapa? Karena berarti tinggal mencari, memastikan ada network di wilayah Subang secara keseluruhan. Udah seleksi yang bagus, syarat, lembaganya punya struktur, pengalaman 1 tahun menjalankan program, aktif di sosial media, mampu membuat laporan, kriteria penerima manfaatnya sesuai dengan yang ditetapkan Ashifa. Udah. Lima-limanya ada, laporan selesai, sosial media aktif, ya, publikasi exposure jalan, SDM tidak perlu nambah, biaya SDM tidak perlu nambah. Nah, ini kolaborasi. Ramadan yang cuma 1 bulan, banyak pihak pengen kolaborasi. Maka lembaga-lembaga dengan resources terbatas, optimalkan kolaborasi. Ya, sumber pembiayaan sedikit, optimalkan kolaborasi. Apalagi kalau besar, ya. Justru kolaborasi adalah jalan penyelesaian permasalahan. Tidak perlu nambah orang, tidak perlu nambah biaya operasional, tapi program besar semuanya terlaksanakan dengan baik. Oke, sampai situ dulu teman-teman sekalian. Kita coba review pertanyaannya. Sambil saya juga istirahat. Ini lumayan ngomong. Masya Allah ya Pak, padat banget materinya Pak. Ini mau jawab pertanyaan yang dari kolom komentar dulu Pak. Ya, kita buka dulu ya Mbak Rika ya. Oke, siap. Oke, izin membacakan pertanyaan dari Bapak Ibrahim. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana mensiasati tim yang terbatas. Oh, ini udah ya tadi ya kejawab ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kalau tim kita terbatas, berarti perkuat Kolaborasi. kolaborasi. Oke. Oke, terus Nanti kalau pertanyaan Pak kedua. Ibrahim merasa kurang, nggak apa-apa, ditambahkan lagi aja Pak pertanyaannya, biar kita perdalam ya. Oke, ya kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Bapak Wahid Zainuddin. Apa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persaingan dengan lembaga lain yang juga mencari kolaborasi yang sama dengan pihak yang sama gitu? Jadi kolaboratornya sama gitu Pak. Bagaimana mensiasati persaingannya? Oke. Memang problem paling mendasar itu adalah kalau kita menganggap lembaga lain itu adalah kompetitor. Ya. Maka dengan sendirinya kita akan menutup potensi kolaborasi. Dan kalau kita tutup potensi kolaborasi, ini dua-duanya belum tentu dapat manfaat. Dua-duanya belum tentu dapat mengoptimalkan potensi atau peluang yang tersedia. Kenapa? Karena bisa jadi dua-duanya gagal. Ya. Nah, donor Muzaki hari ini melihat lembaga kita itu, apakah dia berharap terjadi kompetisi atau dia berharap terjadi kolaborasi? Ini pertanyaan pragmatis tapi sangat penting. Berdasarkan pengalaman dan survei yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga besar, sebenarnya donor merasa bahwa akan sangat bagus apabila setiap lembaga itu mampu membangun kolaborasi, lalu kemudian menggarap pasar zakat ini secara bersama-sama. Maka saran saya kepada Pak Wahid adalah mengundang setiap lembaga yang kita anggap kompetitor untuk menawarkan kolaborasi. Karena kalau dia juga ingin melakukan kolaborasi yang sama dan kita juga melakukan hal yang sama, seharusnya kita bisa saling menguatkan. Nah, cuma memang kita batasi begini. Jadi kalau memang sama-sama ya menggarap tanda kutip fundraising zakat, maka jangan sampai dalam proses distribusi bantuannya juga sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa tanda kutip kita berkompetisi di fundraisingnya, tapi kita boleh berkolaborasi di programnya. Jadi misalnya gini, sama-sama bikin program, programnya sama-sama sembako, katakanlah demikian ya.
sembako Ramadan, kira-kira gitu. Membuat setiap orang bisa berpuasa dengan bahagia dan tenang, misalnya gitu ya. Lalu masing-masing lembaga campaign, nggak apa-apa. Tapi dalam proses kampanyenya janganlah ya menampilkan konten yang tadi, konten bahwa dalam mendistribusikan bantuan dari Anda, kami bekerja dengan lembaga-lembaga zakat yang lain menggarap agar tidak ada satupun wilayah di kabupaten kita ini yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi orang langsung memikir, wah iya juga ya. Jadi kalau saya berzakat ke lembaga ini atau saya berzakat ke lembaga sana, itu efeknya adalah semua teritori ini akan terbantu. Nah, itu yang kita maksud. Ya. Jadi jangan sampai kompetisi dibawa menjadi harga mati. Itu repot itu. Yang harga mati NKRI aja. Demikian yang Pak Wahid ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Wahid ya. Jadi jangan dianggap sebagai kompetitor ya, tapi anggap kolaborator gitu ya lembaganya. Kayak gitu. Terus berikutnya dari Ibu Widi. Bentuk laporannya bagaimana kira-kira nanti Pak jika berkolaborasi seperti yang tadi disebutkan? Karena kita pasti butuh pertanggungjawaban di kemudian nanti untuk audit dan sebagainya. Nah, Laporan. Ya. prasyarat pada saat kita merekrut kolaborator itu adalah memastikan form laporannya dipahami. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, bagian dari prasyarat kolaborasi justru bisa kita letakkan itu semua, prasyarat-prasyarat pelaporan. Misalnya begini, bagi lembaga Anda yang ingin ikut mendistribusikan donasi dalam bentuk sembako bagi 400 penerima manfaat, silakan gitu ya. Penuhi kriteria ini. Tadi tuh, satu, punya laporan pengalaman program yang sama atau punya pengalaman program terkait selama 1 tahun. Punya laporan keuangan yang baik. Yang ketiga, aktif di sosial media. Yang keempat, memenuhi kriteria memilih mustahik seperti yang disyaratkan oleh lembaga kami, gitu ya, lembaga kita. Jadi, yang kelima, memastikan penerima manfaat by name by address, misalnya. Itu adalah prasyarat. Dari awal sebenarnya semua ini jadi prasyarat kolaborasi. Begitu lembaga atau komunitas itu datang, maka dia memenuhi semua prasyarat tersebut, baru kita pilih. Nah nanti pada saat dia mendistribusikannya, berarti kan pertama dia memilih penerima manfaatnya sesuai kriteria yang kita tetapkan, itu berarti akurasinya sudah terpenuhi. Yang kedua, pada saat dia mendistribusikannya, itu ada laporan siapa sih penerima manfaat, namanya, identitasnya, dan di mana dia tinggal. Itu berarti by name, by address-nya ada. Ya, lalu kemudian kita tambahkan deskriptif. Nah, itu tentang form yang kita siapkan sebagai form laporan. Jadi, satu paket itu begitu kita distribusikan kolaborasi bekerja, kolaborasi kembali dengan mengisi form yang ada. Itu adalah data pelaporan. Selesai laporan. Justru kalau kita mengerjakannya sendirian, itu yang paling ribet gitu. Karena pada saat kita mendistribusikannya, kita harus mencatat semuanya, teman-teman sekalian. Sementara kalau 4.000 paket kita bagi ke 10 tip, 10 lembaga, maka 10 lembaga datang dengan laporan yang by name, by address, gitu ya, dengan kriteria yang akurasinya disesuaikan dengan ketetapan lembaga kita. Selesai laporan. Nah, kira-kira gitu. Tinggal formatnya mau dibuat otomatisasi, atau mau dibuat manual, atau mau dibuat pelaporan sebagaimana lazimnya pelaporan yang ada. Itu tinggal lembaga yang tetapkan. Kira-kira gitu ya. Maka laporan satu paket selesai. Oke, semoga terjawab ya Mbak Widi. Lalu berikutnya dari Abah Warno DKM Arohma. Strategi apa yang harus ditempuh karena saya akan mulai bergerak tahun ini supaya warga ikut andil dalam program kegiatan Ramadan. Jadi ini dari tim DKM Masjid nih Pak. Ayo Pak, Abah Warno, kumpulin warga terutama jamaah. Lalu mulai lakukan semacam identifikasi kebutuhan. Jamaah, Bapak Ibu, apa nih yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Silakan usulannya. Nah, itu didata. Sama seperti survei gitu ya. Nanti hasilnya lalu kemudian kita rumuskan menjadi semacam rencana program. Nah, siapa pelaksananya? Pelaksananya tentu saja masjid, DKM, dan pendukungnya adalah para jamaah tadi warga itu. Siapa penerima manfaatnya? Boleh kembali ke warga juga selama memenuhi prasyarat mustahik. Jadi, Abah bisa jadi motor penggerak bagi masjid, DKM, dan jamaah yang ada di situ. Mulai dari sekarang gitu. Jadi nanti Ramadan di Masjid Abah itu bukan cuma sekedar sholat raweh, tapi memang ada programnya. Ada program membagikan bantuan, ada program
memberikan layanan, ada program merespon emergensi. Masjidnya jadi ramai gitu. Masjidnya jadi bermanfaat. Jangan lupa nanti kita bahas tapi dokumentasi ya. Jadi publikasi dan dokumentasi jangan lupa supaya apa masjid ini dikenal. Nah, kalau model kayak masjid ada contohnya. Bisa lihat Jogokarian dalam format yang sangat lengkap. Kira-kira gitu. Bagaimana masjid memastikan 40 rumah di sekitar masjid itu nggak ada yang kelaparan. Itu dana zakat efektif itu. Nah, kira-kira gitu ya, Abah. Mudah-mudahan bisa mendukung Abah untuk mengoptimalkan masjid dan masjid menjadi ramai. Silakan lanjut lagi, Mbak. Oke, lanjut lagi. Dari Ibu Fitri Sri Rezeki. Izin Pak, langkah awal untuk kerjasama dengan corporate itu seperti apa ya, terutama untuk pertama kalinya? Oke, lembaga kita punya program apa yang paling keren? Lalu coba cek, kalau ada korporat manakah yang inline dengan program yang kita punya? Kalau sudah kita temukan, maka rancang eventnya. Apa itu? Undang si korporat jadi pembicara dalam sebuah forum diskusi dengan lembaga kita atas program tersebut. Jadi jangan datang ke korporat dalam bentuk proposal. Oh, Anda siapa? Nggak kenal nih, kira-kira gitu ya. Anda ini punya apa? Kalau satu dari 200 proposal masalahnya. Jangan. Jadi bangun pertemanan dulu ya Mbak Fitri. Formatnya adalah undang mereka jadi pembicara, undang mereka untuk ngisi stadium general, di penerima manfaat kita. Jadi korporat ini didekati dengan diperkenalkan apa yang kita punya, tapi formatnya menjadi semacam undangan. Kan nggak ada orang yang menolak kalau diundang jadi pembicara. Tapi belum apa-apa datang proposal ya ditolak lah. Ya, nah ini tipsnya nih. Maka undang dulu. Setelah itu dia jadi kenal lembaga kita. Apalagi kalau misalnya lembaga kita itu undang juga media massa sebagai pembicara. Jadi nanti media akan merekod pernyataan si korporat tentang program-program lembaga kita. Wah, itu kolaborasi yang keren. Maka nanti kita bisa follow up, Pak. Setelah ini gimana kalau kerjasama kita kembangkan? Kami ajak perusahaan Bapak ya. Lah dia sudah jadi pembicara, dia sudah lihat apa yang kita sampaikan, dia sudah diekspos oleh media. Pasti dia akan katakan, langsung ke saya aja Mbak, jangan lewat manajemen. Wah, kira-kira gitu ya. Nah, ini cara kita untuk melakukan pendekatan. Tapi ingat kalau corporate harus layanan yang keren. Ya, akuntabilitas terbuka, layanan yang bagus. Sebab kalau corporate itu ada juga unsur brandingnya. Bukan cuma sekedar donasi. Ya, jadi ini kita harus pahami. Nah, itu juga materi sendiri namanya fundraising partnership. Ya, nggak apa-apa ya, tapi ini sedikit-sedikit kita ulas lah. Ya, Lanjut ya, ya, Mbak Rika. ya, makasih tipsnya Pak. Jadi ada ilmu Ya. baru. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Maulana. Apakah ada strategi khusus untuk sebuah yayasan panti asuhan terkait fundraising selama Ramadan? Menarik nih untuk Sebenarnya, yayasan Pak, baik panti asuhan maupun masjid maupun yayasan secara umum itu strategi Ramadannya sama. Ya, strategi Ramadannya adalah sama. Seperti yang sudah kita jelaskan 3 hal ini. Jadi tahapan-tahapannya ini dibuat generik supaya dimudahkan bagi Bapak Ibu ya dengan basis lembaga seperti apapun untuk bisa memasukkannya. Nah, nanti aspek konten tadi ya kampanye penggalangan ini yang kemudian kita perlu apa istilahnya perlu keterampilan dalam menyusun kontennya. Kalau panti asuhan, mohon maaf, cenderung secara pragmatis menjual anak asuhnya sebagai objek. Tapi yang dijual itu apanya? Apakah hanya faktor kekurangannya misalnya gini, kami panti asuhan, anak-anak yang kami tampung ini adalah anak-anak yatim, misalnya gitu ya. Terus yang diekspos adalah yatimnya atau program si pantinya. Kami panti asuhan, anak yatim yang masuk ke panti kami itu dikelola dengan cara A, B, C, D, E, F, G. Cara kami mengelola anak ini pada akhirnya akan menghasilkan juara from zero to hero, misalnya gitu ya. Jadi ada intervensi yang kita kenalkan, yang tadi saya sebut konten edukasi, sehingga publik itu tahu panti kita itu adalah panti unggul. Panti atau yayasan yang kita punya itu adalah yayasan panti yang produktif, bukan cuma sekedar menampung anak, tapi juga memproduksi anak yang jadi juara. Nah, ini yang begini-begini yang kadang-kadang tidak cukup gitu. Sehingga akhirnya terjebak lagi ke pragmatisme,
jual kekurangan, jual kepapaan, jual kerentanan dan seterusnya. Enggak. Selama panti kita mampu mendesain intervensi yang bagus dan menghasilkan anak-anak dengan kualitas yang bagus, itulah keunggulan panti untuk membuat program. Jadi kalau mau fundraising, pakai yang kayak gitu ya Pak. Insya Allah lebih kuat. Demikian Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Muhammad Maulana untuk program panti asuhan. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada tanggapan dari Pak Ibrahim M. AKJ tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir kita sudah berkolaborasi dengan lembaga yang sudah besar di daerah kita. Namun capaian fundraisingnya masih kurang katanya nih Pak. Karena Ya. balik lagi timnya cuma berdua, katanya eksekusi programnya juga cuma berdua. Tapi di beberapa kondisi hal-hal teknisnya dibantu oleh guru-guru di yayasan. Nah, mungkin perlu optimalisasi untuk fundraising mungkin ya kalau ini apa ya? Ya, betul. Jadi nanti dalam diskusi-diskusi selanjutnya berarti perlu mendalami lagi tentang aspek fundraising. Karena Fundraising ya. fundraising itu tidak terbatas dan tidak sederhana. Dia punya pengembangan-pengembangan ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dari Bapak Ahmad S. Alim. Izin bertanya Coach, boleh dong tips untuk kriteria dalam menentukan program unggulan Ramadan agar pergerakan lembaga bisa lebih fokus dan efektif. Itu pertanyaan pertamanya Pak. Ada dua, nanti satu lagi. Oke, kalau sudah ada identifikasi kebutuhan, nah berangkatlah dari situ. Misalnya nih, salah satu lembaga besar di Indonesia, lembaga nasional zakat ya, itu sebelum masuk Ramadan biasanya melakukan survei di basis donaturnya. Lalu pertanyaannya begini, apakah yang membuat Anda sebagai donatur lembaga itu berdonasi ke lembaga kami? Nanti dicek itu, begitu terlihat jawabannya, itulah sebenarnya panduannya. Misalnya jawaban donaturnya itu adalah karena program lembaga Anda bermanfaat. Yang kedua, karena program lembaga Anda dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk menjalankan syariat agama. Berarti kan kita jadi tahu bahwa sebenarnya keunggulan lembaga kita itu karena ada manfaatnya program kita dan ada impact-nya yang dirasakan oleh masyarakat. Maka inilah yang kemudian jadi fokus kita. Bikin program Ramadannya mengeksposur dua hal ini. Kalau yang ketiga kan umum. Karena beribadah ya udah semua orang melakukannya. Jadi Pak, jangan lupa bikin survei kebutuhan. Ya, itu paling gampang. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, campaign program wakaf apa yang laku di pasar lagi bagus saat ini gitu ya, sedangkan Ramadan dikenalnya momentum zakat gitu. Wah, Menarik nih Pak. wah ini Untuk advance lembaga banget ini wakaf. kalau. Jadi gini. Bedanya zakat dengan wakaf kita pahami dulu ya. Kalau zakat itu kewajiban atas harta. Ya, kalau wakaf itu keutamaan untuk menjaga harta sepanjang masa. Ini dua hal yang berbeda. Maka kalau kita mau mengkampanyekan zakat dan wakaf satu paket, kenali perbedaan karakteristik khas antara zakat dan wakaf. Karena ada juga kegagalan campaign itu ketika misalnya kampanye wakaf, tapi dikampanyekan dengan konten zakat. Nah, itu bahaya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya gini, kalau zakat itu karena dia bersifat mandatoris, maka yang kita munculkan adalah edukasi kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, kalau wakaf, kalau kita mau kampanyekan wakaf, maka yang kita tambahkan, yang kita munculkan adalah keunggulan penumbuhan asetnya. Jadi misalnya gini, contoh ya, ada banyak lembaga mengkampanyekan namanya wakaf air, ya wakaf air. Nah, ketika yang dimaksud dengan wakaf air itu adalah membuat sumur bagi negara bagi daerah-daerah kekeringan, nah itu wakaf atau zakat, ya. Itu kebutuhan mendesak atau yang bersifat pengembangan aset. Seharusnya itu masuknya minimal infak gitu. Kalau nggak zakat berarti infak, bukan wakaf. Kenapa? Karena tidak ada penumbuhan aset di situ. Yang ada adalah menutupi kebutuhan pragmatis masyarakat. Justru zakat di situ gitu. Ya, misalnya nih gara-gara dia tidak punya air, dia jadi sakit. Nah, bikin zakat kesehatan, bentuknya adalah sumber air bersih. Yang disebut dengan wakaf air itu adalah apabila, nah misalnya nih ya, daerah kekeringan. Di wakafnya adalah membuat embung agar embung tersebut mampu mengairi
10-20 hektar lahan pertanian. Yang lahan pertanian itu ditanam dengan tanaman buah. Sehingga wakaf air berdampak bagi produksi buah di lahan pertanian yang itu menciptakan revenue tumbuh signifikan atau unit usaha baru bagi masyarakat. Nah, itu disebut wakaf. Jadi ini yang mengkampanyekan wakaf dengan mengkampanyekan zakat itu dua hal yang berbeda ya. Nah, nanti ini satu materi sendiri nih, Pak Ahmad ya. Ini materi tentang campaign fundraising zakat dan campaign fundraising wakaf. Oke. Tapi saya kasih clue-cluenya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, oke Pak. Baik, ini ada tanggapan dari Ibu Widi tadi ya atas pertanyaannya. Tambahan sedikit, biasanya kalau membuka kolaborasi dengan komunitas, biasanya feedbacknya apa? Jadi mungkin penawaran ke komunitasnya apa gitu ya? Nah, Begitu kan Bu tadi Widi? kita lihat, sebenarnya komunitas itu ketika dia merespon penawaran kita, itu berarti kita sedang memfasilitasi komunitas tersebut untuk bermanfaat bagi sekitarnya. Ya, kenapa? Karena dengan kolaborasi yang kita lakukan, dia bisa bantu 400 orang miskin di sekitarnya. Itu berarti apa? Berarti popularitas bagi si komunitas tersebut. Ya, tokoh masyarakat akan melihat komunitas tersebut bermanfaat, gitu ya. Exposure yang dilakukan bisa menarik testimoni dari masyarakat yang lainnya. Donatur-donatur akan melihat bahwa wah, ini komunitas ini penting nih. Dia bisa bantuin tetangga saya. Nah, itu berarti dia punya peluang untuk bisa fundraising juga. Tinggal cara kita mengatur. Kapan kita kolaborasi untuk program, kapan kita kolaborasi untuk fundraising. Jadi si komunitas akan tumbuh positioningnya, akan tumbuh brandnya, akan tumbuh kepercayaan publik kepada dirinya. Artinya pelan-pelan dia bisa tumbuh menjadi lembaga yang besar juga. Itu udah pasti itu. Ya. Ya, seperti itu Bu Widi, mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Bambang. Dari Pak Hanif. Izin bertanya Pak, lembaga kami sudah menjalin partnership dengan perbankan syariah lokal. Hampir setiap menjelang Ramadan pasti bisa goal. Akan tetapi ada semacam transaksional karena kita ada deposito di bank tersebut sehingga proposal kita sering ACC. Apakah partnership semacam ini baik Pak? Dalam konteks perbankan ini baik-baik saja Pak. Karena there is nothing free lunch, kira-kira gitu bahasanya. Nggak ada makan siang gratis, Pak. Ya, tapi sebenarnya bukan ini saja satu-satunya cara kita membangun partnership. Kalau yang tersedia ini, nggak apa-apa juga, Pak. Ya, saling membesarkan, kira-kira gitu. Selama transaksi donasinya tetap masuk. Nah, cuma nanti pada waktunya kita perlu belajar lagi atau mengembangkan diri kita gimana caranya agar partnership kita itu bukan cuma berbasis transaksi seperti ini. Tapi berbasis misalnya keunggulan program, atau manfaat program bagi masyarakat yang lebih besar sehingga si perusahaan merasa ada bonafiditas dia kalau dia terlibat. Itu nanti ya, tadi yang saya sebutkan itu bahkan materinya bukan fundraising partnership itu Pak, tapi program partnership kalau materi spesialnya itu. Ya, itu nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Kita cukup dulu Mbak Rika ya, kita Masih ada selesaikan materinya dulu. lagi? Materinya Oke, belum selesai, ini udah jam berapa ya? Masya Allah. Nanti kasihkan gitu. Oh, Oke, udah baik. jam 9:30 tuh. Baik. Baik, silakan dilanjut. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian dengan slide terakhir nih. Silakan, cuman memang lebih banyak ini karena 4 item ya. Setelah 3 hal yang tadi sudah kita bahas, masih ada 4 agenda yang harus dilaksanakan oleh lembaga kita. Yang pertama adalah skenario implementasi program. Nah, ini ada 2 ya. Ada 3 nih. Nah, ini ada 3 nih. Yang pertama adalah distribusi bahan pokok atau bantuan-bantuan pragmatis. Ini contoh saja ya. Jadi ada 3 contoh implementasi program yang jadi nanti disesuaikan saja Bapak Ibu sekalian dengan program-program yang ada di lembaga Bapak Ibu. Yang pertama adalah modelnya distribusi bahan pokok, yang kedua buka puasa bersama, dan yang ketiga santunan dan zakat. Ya, ini yang sangat lazim terjadi di banyak organisasi di Indonesia. Nah, penjelasannya gimana? Pada saat distribusi bahan pokok, bagikan bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memastikan mereka dapat menjalani Ramadan dengan baik. Apa ini offeringnya? Offeringnya adalah program bahan pokok kita itu adalah untuk memastikan masyarakat bisa menjalankan Ramadan dengan baik.
Jadi yang kita proposisi ke publik itu adalah agar masyarakat mampu menjalankan Ramadan dengan baik, kita bantu dengan bahan pokok. Jadi bahan pokok itu bukan objektif utamanya, bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah membuat masyarakat mampu optimal melaksanakan atau menjalankan Ramadan. Inilah sebenarnya harapan semua orang. Ya, kalau tadi kita balik ke poin yang satu, surveinya adalah ini poin yang ketiga, melaksanakan syariat agama. Kalau kita mampu memberikan hal tersebut juga kepada orang-orang yang kurang, maka orang-orang yang lebih akan membantu kita. Nah, ini berarti kriteria programnya harus jelas, termasuk kriteria penerima manfaatnya. Ini contoh saja ya, tapi kira-kira program itu konsepnya sama seperti ini. Yang kedua adalah buka puasa bersama. Nah, selenggarakan acara buka puasa bersama dengan anak yatim, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Apa ini poinnya? Poinnya adalah ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan berbuka puasa. Bisa karena kondisi mereka, bisa karena memang tidak punya sumber daya untuk buka puasa. Maka ada banyak orang yang pengen agar orang-orang yang menderita itu bisa juga menikmati buka puasa. Sehingga kalau lembaga kita mengambil alih keinginan orang-orang yang mampu tersebut, agar orang-orang yang kurang bisa berbuka puasa dengan baik, maka dia akan mendukung lembaga kita. Kira-kira gitu. Sama ini poinnya ya. Jadi pastikan bahwa masalah yang dihadapi orang lain, yang dipikirkan oleh Muzaki, itu terpikirkan oleh kita. Kita mikirin gimana agar apa yang dipikirkan oleh Muzaki dalam bentuk masalah yang dihadapi oleh mustahik itu bisa kita selesaikan. Selama kita bisa menyelesaikan masalah mustahik, maka Muzaki akan percaya ke kita. Nah, itu contoh. Kira-kira itu konsep dasar si program. Ya, satu lagi nih, santunan dan zakat. Distribusikan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Ini kalimatnya sederhana, gampang dipahami, tapi varian cara melakukannya bisa sangat beragam. Contoh apa misalnya? Apakah ya hanya zakat dari lingkungan, hanya zakat kepada tetangga, hanya zakat ke dalam lingkup yang kecil? 80% boleh begitu. Tapi jangan lupa ya, cara kita mendistribusikannya juga membahas tentang hal-hal yang tidak berjalan normal. Misalnya, bagaimana dengan orang-orang yang jauh di wilayah-wilayah terpencil? Bagaimana dengan orang yang hidupnya susah tapi akses ke sananya susah? Bagaimana dengan orang-orang yang terlupakan? Ya, tidak diingat tapi ada eksis gitu. Nah, yang begini-begini kita cari. Kita cari lalu kemudian santunan itu ya 30-40% dari dana santunan kita itu justru kita taruh di tempat-tempat yang eksklusif yang susah ini. Maka kalau ini terekspos, kan yang 60%-nya sudah berjalan normal. Tapi kita menyisakan untuk kelompok-kelompok yang terbatas, marginal, dan terlupakan. Maka ini akan menjadi faktor penting yang membuat lembaga publik lain percaya kepada kita. Bahwa kita cukup luas memikirkan banyak hal. Nah ini ya, ini implementasi program. Jadi program Ramadan itu bukan cuma sekedar bikin bahan pokok, bantuan, bikin buka puasa, lalu bikin santunan dan zakat. Bukan, teman-teman sekalian. Konsep dasarnya, selesaikan masalah yang dihadapi oleh mustahik yang terpikirkan oleh muzaki. Maka muzaki akan mendukung lembaga Anda. Itu poin pentingnya. Oke ya, ini tips membuat program. Kemudian yang kelima, apa ini? Program edukasi dan keagamaan. Nah, ini aspek yang sangat mendasar, dakwah. Ya, contoh programnya apa? Ceramah dan kajian, kemudian kelas mengaji. Adakan ceramah dan kajian keagamaan yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, baik secara langsung maupun online. Ini metodologi nih, tawarannya ya. Offline, online, boleh juga dipaketin. Ya, acaranya offline, tapi juga disiarkan secara online. Respon pertanyaan offline juga respon pertanyaan online. Nah, ini kemudian combine. Ini namanya apa? Metodologi. Maka dalam konteks edukasi, manfaatkan tools yang kita punya agar kita bisa menjangkau bukan cuma sekedar lingkup majelis yang sedang jalan, tapi juga dunia mayanya. Paket, ya. Kemudian kelas mengaji. Selenggarakan kelas mengaji bagi anak-anak dan dewasa untuk meningkatkan pengetahuan agama. Konteks umum, tapi bisa dibuat menjadi sangat eksklusif. Misalnya apa? Tadarus bagi tunanetra. Kerjasama dengan
lembaga pengelola tunanetra, mereka punya Quran Braille, lalu exposure di kanal sosial media kita, bagaimana pengajian tadarusan rutin kita, itu juga bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bisa melihat secara normal. Itu namanya uniqueness ya. Jadi kalau kita bikin produk, maka kita tidak boleh cuma sekedar berpikir yang normal-normal saja. Itu porsi besarnya 60% taruh di situ. Tapi sediakan porsi untuk juga menggarap yang tidak normal. Karena sebenarnya semua orang berhak untuk menikmati Ramadan dengan nyaman, dengan baik. Ingat ya. Jadi ini adalah keunggulan ya. Oke ya, poin nomor 5. Kemudian yang keenam, monitoring dan evaluasi. Nah, pengawasan pelaksanaan sama evaluasi kerja. Untuk pengawasan pelaksanaan, pastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan melakukan pengawasan secara berkala. Jadi, teman-teman, baik kita selenggarakan sendiri, fundraisingnya maupun programnya, atau kita kolaborasi dengan pihak ketiga, semuanya harus dipastikan ada mekanisme pengawasan. Sebab yang tidak boleh terjadi adalah pengkhianatan. Lembaga-lembaga zakat dan donasi itu adalah lembaga yang bisnisnya kepercayaan. Begitu dia rusak karena pelanggaran atas kepercayaan, bubar. Jadi pastikan lembaga punya mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Oke ya, baik kinerja maupun nilai. Kemudian evaluasi. Lakukan evaluasi kinerja setelah Ramadan untuk menilai keberhasilan program dan mencari peluang perbaikan. Nah, ini sebenarnya normatif saja. Lembaga yang gagal adalah lembaga yang menyusun program Ramadannya tahun ini ya tanpa mempelajari pengalaman program Ramadannya tahun lalu. Itu gagal. Sebab dia tidak berpijak pada pengetahuan yang sudah dia miliki. Lembaga yang sukses adalah lembaga yang mampu mengambil baseline hasil evaluasi keunggulan maupun kekurangan tahun lalu untuk dijadikan kekuatan dalam menyusun strategi tahun ini. Nah, itu gunanya evaluasi kinerja. Oke ya, singkatnya begitu. Maka kita harus pastikan bahwa tidak ada satupun lembaga kita yang melepaskan proses evaluasi ya, lalu kemudian tidak menggunakannya untuk kebutuhan dan pengembangan keterampilan lembaga di masa yang akan datang. Gagal. Ya, namanya continuous improvement. Gagal. Kemampuan secara konsisten mengembangkan lembaga gagal. Kenapa? Karena nggak menggunakan mekanisme evaluasi. Oke ya. Jadi ini penting. Yang terakhir nih, dokumentasi dan publikasi. Nah, dua aja yang dokumentasi kegiatan sama publikasi hasil. Jadi pastikan semua yang kita lakukan itu ada dokumentasinya. Apa itu dokumentasi? Jejak implementasi atau jejak pelaksanaan. Bisa dalam bentuk ulasan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk arsip dan seterusnya. Itu dokumentasi. Oke? Harus ada, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Strategi kita akan kaya kalau kita berpijak pada apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, baru publikasikan hasil. Apa itu publikasi? Sebarkan informasi tentang kegiatan dan hasilnya melalui semua kanal yang kita punya. Jadi laporan popularitas, laporan populer, ya, laporan dalam bentuk jurnal, laporan dalam bentuk feature tulisan, dalam bentuk rilis, dalam bentuk berita foto dan seterusnya adalah bagian dari skenario Ramadan. Jadi sudah jelas pekerjaan Ramadan kita itu bukan cuma sekedar melaksanakan dan kemudian menjalankan apa yang kita rencanakan, tapi juga memastikan ada dokumentasi dan ada publikasi yang signifikan. Nah, kalau ini semua berjalan, maka insya Allah Ramadan kita potensial sukses dilaksanakan di lapangan. Nah, kira-kira gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Arika. Terima kasih teman sekalian. Saya rasa ini saja materi kita di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Ini karena malam sudah terlalu larut gitu. Jadi kita sambung lagi apabila Allah berikan kesempatan di masa-masa yang akan datang ya. Saya rasa tadi sekaligus mewakili sesi tanya jawab kita ya, agar semuanya bisa tumbuh pengetahuan juga bukan cuma sekedar mengikuti sesi ini. Silakan Mbak Rika, terima kasih teman-teman sekalian. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bams atas
ilmunya yang tadi saya nyimak isinya daging semua nih. Kalau dihitung-hitung nih apa kayaknya kita harus ada 5 kelas tersendiri ngebahas tentang masing-masing materi yang tadi yang Bapak sampaikan. Ya, oke mungkin Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab sudah ya tadi karena udah nggak kerasa udah jam setengah 10 juga nih. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bams yang sudah menyampaikan ilmunya tentang bagaimana kita mengoptimalisasi bulan Ramadan kita gitu ya. Kita masih ada kesempatan kurang lebih 40 hari lagi untuk merencanakan program di bulan Ramadan untuk lembaga kita gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin eh, demikian kelas eh, webinar sosial akademik kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Tadi terakhir paling banyak tuh nyampe 68 peserta nih, Pak. 68 peserta standby terus tadi sampai sesi tanya jawab pertama gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi ya, Pak Bams. Ngebahas, memperdalam materi-materi tadi gitu ya. Kayak gitu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bams yang udah eh, sharing ilmu-ilmunya di Sosial Academy. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk sharing lagi sama Pak Bam, silaturahim lagi sama teman-teman pegiat filantropi di sini. Oke, karena kita sudah ada di ujung acara, gitu. Ya, karena kita sudah di ujung acara, mari kita tutup sama-sama acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Bams dan teman-teman. Oh ya, Ini sebelumnya. ada request untuk foto bareng katanya. Oh iya. Oke, oke. Kita foto bareng dulu ya. Teh Fatin, apa udah siap buat kita foto bareng? Nanti Teh Fatin yang ini ya, yang capture. Ya, Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa sebentar. 2 kali Bapak Ibu aja. bisa on 2 kali aja. Oke, Bapak Ibu bisa on cam. Terus silakan berpose dengan pose terbaiknya ya. Udah semuanya? Udah siap? Oke. Eh, ikut instruksi dari saya aja ya. Kalau 1, 2, 3 langsung capture aja ya, Teh Fatin. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Udah, Teh Fatin? Sudah Teh. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oh ya, jangan lupa bisa join di grup Sosial Akademi untuk dapat update-update informasi tentang webinar berikutnya ya. Terus Bapak Ibu juga bisa upload di media sosialnya tentang acara hari ini, terus bisa tag ke Instagram Sosial Akademi. Ini saya share link grup dan Instagramnya, bisa follow Sosial Akademi. Oke, kita tutup ya acara malam hari ini ya, bisa menambah insight, menambah manfaat. Semoga bisa silaturahim terus di forum sharing Sosial Akademi ini. Itu. Oke, saya pamit undur diri ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bams, terima kasih Sama-sama, Mbak. semuanya.